Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah masyaallah la yasuqu khairan illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang terhormat pengurus masjid, yang terhormat para guru-guru saya, para ustaz yang hadir pada subuh hari ini, dan yang kami muliakan saudara-saudara kami di komunitas Kuliah Subuh. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sepantasnya inilah yang seharusnya keluar dari lisan kita. Kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada zat yang memberikan kita kehidupan, memuji kepada zat yang memelihara langit dan bumi, memuji zat tidak ada sesembahan selain Dia, memuji zat yang memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat. Sesungguhnya nikmat yang terbesar adalah ketika kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Para saudara-saudaraku sekalian, rasa cinta Allah kepada hamba terhadap hambanya bukan Allah memberikan kita begitu banyak materi, bukan Allah memberikan kita jabatan, bukan Allah memberikan kita rumah mewah, memberikan kita mobil mewah, tetapi bentuk rasa cinta Allah kepada seorang hamba ketika Allah membimbing dalam hidayah. Ringan langkah kakinya ke masjid, ringan tangannya untuk bersedekah, lembut hatinya untuk merespon segala sesuatu panggilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu ringan dilakukannya. Itulah bentuk rasa cinta Allah kepada seorang hamba, membimbingnya dalam hidayah. Sesungguhnya ada lagi nikmat yang sering kita lupakan, saudara-saudaraku sekalian. Ada lagi nikmat seakan-akan itu kita tidak pernah menganggap itu nikmat, padahal itu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah menutup aib-aib kita. Allah menutup dosa-dosa kita masa yang lalu. Pada saat kita sudah hijrah, sudah bertobat, Allah tidak membuka betapa banyak dosa masa lalu kita, tidak memperlihatkan kepada orang bahwa dia masa lalunya seperti ini. Allah menutup aib kita sampai saat kita ketika hijrah, kita masih sering berbuat dosa, masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tutup semua itu, tidak memperlihatkan kepada saudara-saudara kita, tidak memperlihatkan kepada keluarga kita, tidak memperlihatkan kepada kerabat-kerabat kita, tetapi Allah menutup semua itu karena apa? Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Kita sudah hijrah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Indah terjadi mukmin bahwa nikmat tidak selamanya berbentuk materi, tetapi ada nikmat-nikmat yang sering kita lupakan.
Dan kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu menghitungnya. Dan berbekal harapan juga pada sore ini, marilah kita mensyukuri segala nikmat Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, tidak kufur satu nikmat. Karena jika seorang hamba kufur satu nikmat saya, itu sama dengan azab Allah terhadap hamba itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kama qala Allah Ta'ala. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Saudara-saudaraku sekalian, komunitas Bujal Subuh, mencintai Rasulullah bukan hanya sekedar sampai di salawat. Berapa banyak orang di luar sana pandai bersalawat, tapi masih sering menghujat saudaranya. Berapa banyak orang di luar sana yang pandai bersalawat, tapi menghadap keluar dari misi korupsi. Berapa banyak orang di luar sana pandai bersalawat, tetapi masih sering menghina saudaranya, masih sering menggibah saudaranya. Inikah yang dikatakan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengaku cinta, mengaku sayang, sering berselawat, tapi akhlaknya bukan seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar juga berselawat, juga meniru meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah inti daripada cara mencintai kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena salawatnya hanya sampai mulut, tidak sampai hati. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencetak Al-Quran bukan lewat pena, bukan lewat kertas, tetapi Rasulullah mencetak Al-Quran lewat hati-hati para sahabat. Hatinya sahabat. Bagaimana kita kenal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulamanya para sahabat. Apa kata baginda untuk memuji sahabat ini? Jika ingin kau belajar Al-Quran, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah saudara-saudara, salawat harus sampai ke hati, Al-Quran harus sampai ke hati. Agar apa? Agar kita mampu meniru, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini saya akan mengangkat tema, kalau tema ini karena Pak Ali bilang tadi pembukanya menit, jadi saya lihat 5 menit. Temanya adalah bagaimana kita cepat bertobat kepada Allah. Lipatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anak Adam, seluruh cucu Adam itu tidak luput daripada kesalahan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu tidak luput dari kesalahan dan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti yakin dan yakin, mungkin sering melakukan dosa, tidak sadar mungkin mulut kita, tidak sadar mungkin langkah kaki kita menuju ke tempat yang kita tidak sadari, tangan kita mungkin memukul orang atau apapun, itu cepat sering kita lakukan. Tetapi sebaik-baik orang itu adalah harus cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu amalan juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taubah. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah yang mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang sering mensucikan dirinya. Ini yang perlu kita lakukan dari kita. Berapa banyak dosa kita? Memang banyak dosa kita, tapi seberapa banyak pun dosa kita, Allah itu pasti mengampuni dosa kita. Yakin dan yakin kalau kita ingin bertobat betul-betul. Kalau kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak kisah yang perlu kita perhatikan. Pada saat ada orang yang membunuh 199 orang, datang ke tempat satu syekh mengatakan, itu sudah tidak bisa lagi kamu bertobat karena sudah banyak yang kamu bunuh. Maka pembunuh ini mencukupkannya 100. Dan ketemu lagi orang ada di sana tempat hijrah, harus kamu ke tempat itu, ke satu kampung di sana kamu bisa bertobat. Tapi sebelum sampai di sana ajalnya sudah menjemput. Tapi ada niat dalam hatinya, maka diukurlah, bertengkarlah malaikat Ridwan, ditempatkan ke neraka, ditempatkan ke surga. Tapi pada akhirnya juga ditempatkan ke surga karena apa? Sudah dekat ke tempat tobatnya. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Harus cepat-cepat bertobat, jangan tunda untuk bertobat. Karena kematian tidak menunggu kita harus dirawat dulu di ICU. Kematian tidak menunggu kita harus sakit dulu. Kematian tidak menunggu sampai rambut kita beruban. Kematian tidak menunggu sampai kita stroke dulu, penyakit gula dulu. Tidak menunggu semua itu. Kematian datang pada saat itu, tidak bisa lagi tunda, tidak bisa lagi dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila datang kematian di antara kamu, tidak akan dimajukan dan tidak akan diundur. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Marilah kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sering kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah tuba liman wajada fi sahifatin istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan catatan amalnya banyak istighfarnya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini adalah amalan yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembina kita Haji Darmawan sudah telah memberikan kita bagaimana fadilah istighfar itu, betapa banyak fadilah istighfar. Di warung kopi kita mungkin duduk. Kalau teman kita lagi cerita, kita lagi diam, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan tongki besar istighfar tadi samping teman tak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi terus ampun melakukan itu. Sampai teman akhir dengan dosa ampun melakukan. Kenapa besar sekali istighfarnya ini? Istighfar, berbanyak istighfar. Karena lisan ini, semua ini akan dipertanggungjawabkan. Lisan kita, tulisan kita di Facebook, hati-hati tulisan kita di Facebook. Itu bentuk dari aplikasi lisan kita. Ketika di tangan kita mengetik sesuatu, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Banyak dosa Ustaz. Saya ini telah berzina, saya ini telah membunuh, saya telah berjudi, saya telah menyakiti seorang. Banyak dosa saya. Apakah Allah masih mengampuni saya? Jangan khawatir, Allah menjamin itu. Surah Al-Zumar ayat 53. Inilah ayat pamungkas kita bahwa pasti Allah akan mengampuni segala dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas itu, sudah jauh banyak berdosa, berzina, membunuh, berjudi, semua dia lakukan. Tapi katakan Muhammad, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan berputus asa atas dosa-dosa kita. Jangan sampai kita lalai sudah terlanjur misalnya masuk di neraka. Di neraka banyak temanku artis. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian pernyataan artis pada saat ini yang sebenarnya itu melecehkan, menantang Islam. Seakan-akan dia ingin berpesta di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memfigurkan seorang yang tidak mungkin menolong kita. Figur yang terbaik adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengetahui sejarah para artis, tapi kita tidak mengetahui sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat.
Jangan sampai setiap langkah kita ini berisi dengan dosa, berisi dengan maksiat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya inilah amalan, sering saya katakan, inilah amalan yang sangat juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila jamaah syukur rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berapa banyak orang di luar sana yang mungkin berhijrah, yang mungkin masih dalam keadaan maksiat, yang mungkin masih berat langkah kakinya untuk ke masjid. Mana kita tahu? Setidaknya kita doakan mereka bagaimana agar cara diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita doakan mereka, mereka juga berdoa kepada kita agar kita tetap istiqomah dalam hijrah kita. Jangan sampai kita telah hijrah bertahun-tahun, tapi bisa nanti kita lagi jauh dari tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pergaulan. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik, bergaulah dengan orang-orang soleh, di mana pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa seperti nasihat atau wijangan-wijangan yang bisa menguatkan iman kita. Sebagaimana juga berteman dengan orang soleh itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabata dilmullahu dillah yawma la illa dilluh. Salah satunya adalah warjulani tahabba fillahi ijtamu alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua lelaki yang berteman karena Allah, bukan karena tendensi dunia. Pertemanannya bukan karena tendensi politik, pertemanannya bukan karena tendensi ingin jabatan, pertemanannya bukan karena tendensi ingin proyek, pertemanannya bukan tendensi karena ingin keduniaan, tetapi pertemanannya dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling memperingati, saling menasihati jika ada salah satu di antaranya keluar dari koridor Islam. Ini yang perlu kita, pertemanan inilah. Mengapa kami bergabung di komunitas ini? Karena di dalam komunitas ini banyak orang-orang soleh yang mungkin kita ini masih banyak dosa. Ada orang-orang soleh yang bisa memberikan syafaatnya di akhirat. Bukankah ketika ada orang soleh, ada temannya sering bermajelis, temannya masuk neraka, diperintahkan oleh Allah, ya Allah, ya hamba-Mu, carilah temanmu yang pernah kamu temani bermajelis, yang pernah menolong agama Allah bersamamu, carilah, berikanlah syafaat. Makanya itu, saudara-saudaraku, tetaplah dalam hijrahmu, tetaplah selalu berkawan dengan orang-orang soleh yang bisa memberikan kita syafaat di akhirat kelak. Sidang jamaah syukur rahimani wa rahmatullah. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita selalu mengisi hari-hari kita dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi dengan kalimat-kalimat istighfar, mengisi dengan tilawatil Quran. Karena salah satu bentuk amalan juga yang terhebat adalah membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran? Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat di akhirat bagi yang sering membacanya. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Setidaknya 1 juz Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu semua adalah bulan-bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya 1 juz satu hari. Ustaz, saya tidak bisa 1 juz karena masih seringan di warung kopi, nongkrong, main game. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz semua tidak bisa nih Ustaz, karena muka pulang ada temanku ajak main domi. Tidak bisa juga Ustaz, saya kalau pulang capek Pak kurasa. Tidak bisa juga, sampainya dibilang 1 ayat saja. Tidak bisa juga 1 ayat. Kalau tidak bisa 1 ayat, kita umpamanya dibacakan Al-Quran di pengajian nih, mati kalau ini. Al-Quran adalah kitab suci, pedoman. Inilah bentuk rasa cinta juga kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sering membaca Al-Quran. Salah satu ada Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan,
yadkhul sayyi'ata bil hasanah. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Cepat-cepat apabila ada sesuatu maksiat yang kita lakukan, langsung bertobat, jangan tunda-tunda. Misalnya detik ini kita hilang, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda sebentar, masih ada waktu, sudah tidur. Siapa yang bisa jamin aja tak sudah duhur. Makanya ketika ada perbuatan maksiat, jangan tunda untuk berbuat tobat. Kesimpulan daripada untuk hari ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka permukaan ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Bisa saja dosa itu tidak nampak di mata kita, tetapi mungkin bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya kita perbanyaklah istighfar, apalagi kalau kita menghafal sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbina ilaha illa anta dan seterusnya. Itu lebih baik dan bagus kita amalkan sebelum tidur. Dan ada juga amalan ketika saat Abi Waqqas divonis masuk surga. Apa amalannya yang terhebat juga yang perlu kita amalkan ini? Ialah kita harus memaafkan seluruh saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau kerabat kita yang menzalimi kita dari pagi sampai malam sebelum kita tidur. Ini juga salah satu amalan yang hebat yang kita perlu lestarikan dalam hidup kita. Dan marilah kita segera melakukan muhasabah diri tiap malam. Apa yang pernah saya lakukan dari pagi sampai sore? Adakah dosa? Makanya sering-seringlah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Mungkin cuma ini yang saya bisa sampaikan karena sudah 20 menit ini saya berdiri di tempat ini. Dan kalau ada yang salah itu mutlak dari saya karena kefakiran ilmu saya. Kalau ada yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.